Selamat datang di Cabe Channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi, agar tidak ketinggalan update konten dari channel ini, dan kami makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 5. Dendam Kesumat. Bab 1. Menjelang siang, keadaan hari begitu cerah. Matahari terlihat semakin meninggi, tanpa ada awan mendung sama sekali. Pada saat ini, di sebuah jalan berdebu, dua kuda terlihat berlari dengan kencang seakan membelah angin. Sesekali, saat melewati tikungan, keduanya agak melambat. Namun jika jalannya lurus, mereka kembali memacu kuda dengan kecepatan tertinggi. Setelah berputar dan melewati hutan ini, kita akan sampai di tujuan, kata penunggang kuda yang ada di sebelah kanan. Ia adalah seorang pemuda berbaju hitam. Wajahnya yang tampan sedikit tertutupi dengan topi caping bambu. Orang ini tak lain adalah Satria. Kawannya yang ada di sebelah kiri mengangguk dan menimpali. Syukurlah. Kita sudah bepergian selama 1 purnama. Dari pemberhentian terakhir, sudah 4 hari sejak kita menemukan pemukiman. Aku sudah tak tahan ingin makan makanan manusia, katanya sambil cekikikan. Dari suara dan tawanya, jelas bahwa ia adalah seorang wanita, yang tak lain adalah Prameswari. Sama seperti Satria, ia juga mengenakan baju hitam, dengan topi caping bambu di kepala. Mendengar ucapan Prameswari barusan, Satria ikut tertawa dan menggebah kuda. Segera saja, Prameswari mengikuti, dan bahkan berhasil mendahului. Waktu terus berlalu, hari telah menjelang senja. Terangnya siang kini meredup, berganti warna temaram sore yang terkesan sendu. Dua penunggang kuda terlihat berbaju hitam melambatkan tunggangan mereka saat mendekati sebuah pintu gerbang. Di kanan dan kiri gerbang, tampak belasan penjaga berseragam dan bersenjata lengkap. Kedua orang yang pastinya adalah Satria dan Prameswari ini serempak turun dan menuntun kuda mereka, menuju ke barisan antrian yang memiliki tujuan sama. Saat giliran mereka tiba, para penjaga menanyakan beberapa hal dan memeriksa tanda pengenal. "Kalian boleh masuk," kata penjaga itu dengan wajah datar. Seakan tak ingin membuang waktu, kedua musafir ini mengangguk dan segera masuk. Namun, baru beberapa langkah, mereka mendengar penjaga tadi berteriak kepada sisa antrian. "Hari sudah senja, kami hanya bisa mengizinkan 10 orang lagi. Kalian yang berada di urutan setelahnya silahkan pergi dan kembali esok pagi." Seorang pria lansia tiba-tiba mendekat dan berkata, "Tuan, tolong Tuan. Izinkan saya masuk hari ini. Saya mohon." Penjaga lain menegur, "Pak Tua, apa kau tak mendengar aturannya?" Pria tua itu bersimpuh, "Saya mohon Tuan. Cucu saya sudah masuk duluan. Bagaimana jika ia tak bisa bertahan malam ini? Dia sudah tak memiliki siapa-siapa. Saya mohon." Penjaga yang lain membentak, "Pak Tua, kamu menghalangi antrian, apa ingin dipukul? Silahkan Tuan, silahkan pukul saya, asalkan saya diizinkan masuk. Saya akan terima," kata pria tua itu bersikeras. "Kamu memang cari mampus," bentak penjaga itu yang telah mengeluarkan tongkat dan bersiap memukul. Namun pada saat ini, "Hentikan!" Satu suara berat terdengar. Para penjaga serentak menoleh ke sumber suara. Di sana tampak seorang pria parubaya, berusia sekitar 40-an, dengan kumis tebal dan belangkon berwarna hitam di kepala. "Kurang ajar, siapa kamu berani menghentikan kami?" tanya para penjaga kesal. "Lancang," hardik pria berkumis tebal itu. "Kalian tak tahu siapa yang ada di kereta itu," katanya seraya menunjuk. Tatapan para penjaga mengikuti arah yang ditunjukkan. Pada saat itulah mereka semua terkejut. Itu adalah kereta dari gadis nakal, maksudku Gusti Ayu," kata pemimpin penjaga. Pria berkumis tebal itu memasang tatapan seram saat mendengar kata, "gadis nakal" tadi. Namun ia memilih untuk tidak mempermasalahkan lebih jauh. Setelah berdeham sekali, pria berkumis tebal itu berkata, "Gusti Ayu Kirana ingin masuk. Cepat buka gerbang." Baik, kami akan buka," kata pemimpin penjaga tergopoh-gopoh. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk membuka gerbang dengan selebar mungkin. Pria berkumis tebal itu segera kembali, dan kereta yang terlihat megah itu pun bergerak.
Para penjaga sontak berbaris rapi di sisi jalan sebagai penghormatan. Saat kereta sudah berada di dekat pemimpin penjaga, tiba-tiba ia berhenti. Hal ini tentu saja membuat para penjaga merasa heran. Tiba-tiba, pintu kereta terbuka. Satu sosok meluncur turun dengan sembrono, dan mendarat di depan para penjaga. "Siapa tadi yang menyebutku gadis nakal?" tanya orang yang baru turun ini. Ia adalah seorang gadis. Usianya 15 tahun, matanya jernih dan besar, memancarkan kecerdasan dan keteguhan. Hidungnya mancung dengan bibir merah marum, tidak tebal dan tidak tipis. Secara umum, ia adalah gadis yang cantik. Para penjaga saling padam sesaat, tak ada yang berani bersuara. Melihat semua orang membisu, gadis ini mendengus. Ia segera berbalik menghadap ke arah antrian yang berjumlah sekitar 50 orang. "Kalian semua boleh masuk, tak ada pemeriksaan apapun." Mendengar itu, orang-orang sontak bersorak kegirangan. Pak tua yang tadi bersimpuh juga langsung berdiri dan melonjak dalam kebahagiaan. Semua orang menyuarakan sorakan kegembiraan, berterima kasih pada gadis kecil ini. Sebaliknya, wajah para penjaga terlihat jelek, terutama pemimpin mereka. "Gusti Ayu, jika seperti ini, kamilah yang akan disalahkan oleh Gusti Adipati," katanya seperti mau menangis. Gadis yang dipanggil Gusti Ayu itu hanya menjulurkan lidah. "Itu urusanmu, aku kan gadis nakal, wajar kalau aku menempatkanmu dalam masalah," katanya yang langsung melompat masuk ke kereta. "Paman Broto, ayo jalan," perintahnya pada pria berkumis tebal. Pria berkumis yang dipanggil Paman Broto itu mengangguk dan langsung mengemudikan kereta. Perlahan, kereta itu bergerak masuk, meninggalkan para penjaga yang pucat pasi dan mengumpat dalam hati. Semua kejadian ini terlihat jelas di depan Satria dan Prameswari. "Gadis muda itu cukup menarik," kata Prameswari sambil geleng-geleng kepala. Satria mengernyit dan menimpali, "Apanya yang menarik? Gadis itu adalah pembuat onar. Kita tak boleh berurusan dengannya." Prameswari hanya mengangkat bahu dan menepi saat kereta kuda megah itu lewat. Setelah kereta itu hilang ditelan tikungan jalan, keduanya lalu pergi mencari penginapan dan tempat makan. "Selamat datang Kisanak, Nisanak," sapa pelayan dengan ramah saat melihat Satria dan Prameswari masuk. "Sepertinya Anda berdua datang dari jauh. Apakah hanya mau makan atau juga menginap?" tanya pelayan itu ramah setelah kedua tamunya duduk. "Paman, berapa harga sewa menginap per malam di sini?" tanya Satria. Pelayan itu menjawab cepat, "Murah saja Raden. Hanya 3 gabak untuk kamar biasa." Prameswari mengernyitkan kening, "Kamar biasa? Memang ada yang tidak biasa?" Pelayan itu buru-buru menjelaskan, "Kamar biasa itu yang ada di lantai dasar ini. Kalau yang di lantai 2 dan 3, harganya 10 gabak dan 50 gabak per malam, dan sudah dapat makan pagi." Satria dan Prameswari mengangguk tanda mengerti. "Tolong kamar yang di lantai dasar saja Pak. Kami sewa 2 kamar untuk 5 malam, kata Satria kemudian. Mendengar permintaan Satria, pelayan ini agak terdiam. Ia terus terang sedikit bingung karena pasangan ini memesan 2 kamar yang berbeda. "Kami belum menikah," kata Satria pendek sambil menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Mendengar itu, pelayan tersebut buru-buru mengibaskan tangan. "Oh pantas saja kalau begitu. Baik Raden, Nini, mohon tunggu sebentar." Satria dan Prameswari mengangguk dan membiarkan pelayan itu pergi melaksanakan tugasnya. Sambil menunggu, keduanya berbincang-bincang ringan seraya memperhatikan keadaan sekitar. Terlihat, tempat makan ini cukup ramai, dan dari obrolan para pelanggan lain, masakan di tempat ini cukup lezat. Malam berlalu dengan cepat tanpa ada suatu kejadian yang tak biasa. Pagi ini Satria dan Prameswari sudah tampak rapi. Seperti biasa, Satria mengenakan baju panjang berwarna biru, dengan dalaman putih. Adapun Prameswari, ia mengenakan baju panjang berwarna coklat. Keduanya sepakat untuk terlebih dulu mengisi perut di tempat makan. Setelah membersihkan diri, Prameswari terlihat sangat cantik. Tak heran jika beberapa pengunjung laki-laki curi-curi pandang menatapnya. Tak dipungkiri, sebagian merasa iri pada Satria yang duduk dalam satu meja dengan gadis secantik itu. "Kali ini apa rencanamu?"
Tanya Prameswari sambil memainkan cangkirnya. Aku belum tahu. Yang jelas, aku ingin berkeliling dulu. Siapa tahu ada petunjuk yang lebih jelas. Jawab Satria dengan senyum masam. Prameswari mengernyitkan kening, sudah berlalu 20 tahun. Pasti bukan hal yang mudah untuk menemukan keluargamu. Satria mengangguk, kau benar. Itulah kenapa aku sebetulnya tak terlalu berharap. Anggap saja kita sedang berjalan-jalan. Waktu kita tak banyak, hanya 14 hari. Setelah itu, aku akan menemanimu kembali ke lembah bunga. Mendengar kalimat terakhir Satria, pipi Prameswari bersemu merah. Betulkah kau bersedia menemui guruku? Satria mengangguk, tentu saja. Bukankah aku sudah mengatakannya berulang kali? Prameswari mendengus, awas saja kalau kau ingkar janji. Satria mengangkat bahu, aku bukan orang yang suka ingkar janji. Keduanya kembali bercanda yang sungguh membuat iri beberapa pasang mata yang melihat. Pada saat ini, satu suara tiba-tiba terdengar. Sungguh sia-sia, seorang gadis yang sangat cantik malah bersama gembel miskin. Bukankah ini seperti membiarkan bunga mawar tumbuh di atas kotoran? Satria dan Prameswari menoleh hanya untuk melihat bahwa pada saat ini, seorang pemuda bertubuh gemuk, dengan pipi tembem kemerahan akibat arak sedang berdiri dengan agak limbung. Pemuda gemuk ini mengenakan pakaian sutra halus berwarna jingga dengan sabuk kain berwarna hijau terang. Secara keseluruhan, pakaian yang ia kenakan sangat mencolok, membuat sakit mata siapapun yang memandangnya. Satria baru hendak menanggapi saat melihat Prameswari memberi isyarat agar mengabaikan kehadiran babi gemuk ini. Walhasil, keduanya meneruskan obrolan dan bercanda sambil tertawa-tawa lagi. Merasa sengaja diabaikan, pemuda gemuk ini naik pitam. Ia menggebrak meja dan memandang ke arah Satria. Aku hitung sampai 5. Jika kau ingin selamat, cepat pergi dan berikan gadis cantik ini padaku. Jika tidak, jangan salahkan aku yang bertindak kejam. Kepala pelayan yang melihat keributan akan terjadi segera mendekat. Aduh, Tuan Muda Arto. Mohon jangan membuat keributan di sini. Anda lupa kalau paman Anda marah besar karena keributan tempo hari. Mendengar ini, pemuda gemuk yang bernama Arto itu mendengus dan mengibasan tangan. Ia pun berjalan sambil terhuyung kembali ke mejanya. Kepala pelayan langsung menghadap ke arah Satria dan berkata, Raden, maafkan atas ketidaknyamanan tadi. Kepala pelayan mengelap keringat di dahinya, oh, itu pesanannya sudah datang. Silahkan dinikmati, hehehe. Satria tersenyum ramah, terima kasih paman sudah menyelamatkan saya tadi. Kepala pelayan itu menelan ludah dan menjawab, bukan apa-apa. Bukan apa-apa, hehehe. Lalu kepala pelayan itu buru-buru pergi dan membiarkan kedua pelanggannya ini makan. Sesampainya di belakang, kepala pelayan menarik napas lega. Hufet, untung saja tadi aku sempat melihat bahwa tangan kanan pemuda berbaju biru itu sudah sedikit membuka pedang. Jika tidak, bisa-bisa Tuan Muda Arto sudah ditebasnya. Jika ada apa-apa dengan Tuan Muda Arto, tempat usahaku ini bisa ditutup. Sialan betul si babi gemuk itu. Tak kapok-kapoknya membuat masalah. Maki kepala pelayan sambil geleng-geleng kepala. Hidangan nasi goreng tadi lezat betul, kata Satria sambil bersendawa 2 kali. Prameswari menatap pemuda di sampingnya itu tanpa daya. Sungguh pemuda yang tidak sopan. Bersendawa begitu di depan seorang gadis. Tapi mengingat kepribadian Satria, Prameswari hanya bisa mendesah. Pemuda ini memang tidak pernah berpura-pura di depannya. Tiba-tiba, langkah Satria terhenti. Ia menutup mata dan hidungnya mengendus. Ada apa? Tanya Prameswari. Aku mencium aroma yang khas, kata Satria dengan wajah berbinar. Apa itu? Tanya Prameswari lagi. Bukan menjawab, Satria malah pergi menuju ke seseorang. Ia adalah seorang pria tua yang tampaknya sedang berjualan beberapa makanan kecil. Prameswari memperhatikan bahwa pria tua itu menunjuk ke suatu arah. Tak lama, Satria sudah kembali. Apa yang kau temukan? Tanya Prameswari tak sabar. Satria hanya tersenyum, hehe, nanti kau akan tahu sendiri. Ayo kita pergi. Satria menyeret Prameswari ke arah sebuah delman yang sedang berhenti. Setelah berbicara dan tawar-menawar dengan Pak Kusir,
keduanya naik ke delman yang langsung bergerak ke arah utara. Pak Mirjan, kusir delman yang ditumpangi Satria dan Prameswari adalah orang yang ramah. Usianya sudah hampir 69 tahun, tapi dia masih sangat bersemangat dalam mencari rezeki. Saya belum memiliki anak Raden. Mungkin memang belum waktunya. Ya, anak itu juga bagian dari rezeki. Semua sudah ada yang atur. Tugas kita kan hanya berusaha saja. Meski sudah sepuh, masih ada kesempatan untuk memiliki anak. Jika Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi, kan? Kata Pak Mirjan sambil tersenyum saat menjawab pertanyaan Satria. Satria mengangguk dan merasa tak enak dengan pertanyaan tadi. Apakah ini pertama kalinya Raden dan Nini datang ke Tanjung Bintang? Tanya Pak Mirjan. Ya, ini memang pertama kalinya. Kali ini Prameswari yang menjawab. Pak Mirjan mengangguk. Oh, pantas saja Raden sangat bersemangat untuk melihat danau itu. Kening Prameswari mengernyit. Danau. Danau apa Pak? Tanya Prameswari sambil melirik ke arah pemuda di sampingnya. Satria melihat Pak Mirjan dengan tatapan masam. Bukankah ia sudah bilang agar ini dirahasiakan? Menyadari bahwa ia kelepasan bicara, Pak Mirjan tersenyum canggung. Ia berdehem 2 kali sebelum melirik ke arah Satria yang ada di belakang. Melihat pemuda itu akhirnya menarik napas dan mengangguk, Pak Mirjan baru bicara. Namanya Danau Sewutresna. Danau Sewutresna, Satria dan Prameswari mengulangi kata itu bersamaan dengan pelan. Ya, Danau Sewutresna, kata Pak Mirjan. Mungkin Raden dan Nini belum tahu. Wilayah Tanjung Bintang ini sangat makmur dengan pertanian dan hasil ikan tawar. Itu karena 3 sisi wilayah ini dikelilingi oleh danau. Satu-satunya sisi darat hanya di tempat kita tadi bertolak, yaitu sisi selatan. Prameswari bertanya, danaunya luas sekali Pak. Pak Mirjan tertawa, luas Nini. Luas sekali. Kalau dari pinggir, mirip seperti lautan, seakan tak bertepi. Tapi airnya tawar. Satria dan Prameswari mengangguk. Mereka semakin penasaran dengan danau ini. Jika tidak dilebih-lebihkan, jarang sekali menemukan danau yang begitu luas. Pak Mirjan melanjutkan, mitosnya, danau itu adalah hasil ciptaan seorang pendekar dewa yang sakti untuk istri tercintanya yang berasal dari seberang. Karena sang istri sangat merindukan kampung halamannya yang berada di tepi pantai, pendekar dewa ini membuat sebuah lautan kecil untuk menghibur hati sang istri. Ah, Prameswari mendesah. Sungguh istri yang beruntung, memiliki suami yang seperti itu, katanya sambil memandang ke arah Satria. Satria mengernyitkan kening, apa? Aku mana mampu membuat danau? Cih, Prameswari mendecih seakan-akan Satria ini adalah pria yang tak berguna. Pemuda dari Teluk Laut Barat ini melotot, seakan hendak mengatakan, maaf ya. Aku bukan pendekar dewa. Pak Mirjan tersenyum melihat hal ini, lalu berkata, itu hanya mitos. Cerita orang terdahulu, kalau dipikir baik-baik, itu tak masuk akal. Mungkin itu hanya karangan orang terdahulu untuk menerangkan tentang cinta sejati atau semacamnya. Hahaha. Perjalanan dengan delman itu terus diwarnai berbagai obrolan ringan. Dari pembicaraan remeh ini, Satria dapat memetik banyak informasi penting, di mana salah satunya adalah tentang struktur pemerintahan di Tanjung Bintang. Tanjung Bintang adalah provinsi paling selatan di Kerajaan Sulihmati. Penguasa tertinggi dijabat oleh seorang adipati yang bernama Wiryo Projo. Untuk urusan militer, sang adipati akan dibantu oleh seorang perwira muda atau Senopati Anom, yang bernama Rangga. Untuk wilayah ini, Senopati Rangga membawahi tak kurang dari 20.000 prajurit, di mana 5.000 diantaranya adalah pasukan elit. Setelah sepembakaran 4 dupa, delman itu berhenti. Pak Mirjan menghentikan kereta di samping sebatang pohon besar dengan daun rindang di pinggir jalan. Kita sudah sampai Raden. Satria melihat melalui jendela dan bersama Prameswari turun dengan hati-hati. Setelah membayar ongkos, kedua orang ini melambaikan tangan pada Pak Mirjan yang lantas pergi. Luar biasa, kata Prameswari sambil tersenyum saat melihat Danau Sewutresna. Angin siang bertiup dengan lembut, membuat air danau yang berwarna biru sedikit beriak ke tepian. Di berbagai titik, terlihat perahu-perahu kecil sedang berlayar di danau untuk menjala ikan. Sungguh indah ciptaanmu, gumam Prameswari pelan sambil tersenyum bahagia.
Satria mengangguk, manusia harus sesekali melihat keindahan alam. Dengan cara seperti ini, kita dapat merenung tentang betapa kecilnya kita dibandingkan makhluk lainnya, dan betapa luar biasanya Yang Maha mengatur jagat raya ini. Keduanya kemudian menyusuri jalan yang menurun, menuju ke arah danau. Saat ada seorang kuli panggul rumput lewat, Satria bertanya dengan sopan. "Permisi, di mana kami bisa menemukan tempat makan atau penginapan?" Kuli panggul ini berhenti sebentar. Ia menatap Satria dan Prameswari dengan tatapan penuh curiga. Setelah beberapa saat, ia akhirnya bicara. "Itu ada di bawah sana, Raden," katanya sambil menunjuk ke sebuah lokasi, sekitar 40 tombak dari bibir tepi danau. Satria mengangguk dan mengeluarkan 10 keping gabak lalu menyerahkannya pada kuli panggul ini. "Raden, ini." "Tak apa, itu untukmu," kata Satria sambil tersenyum. Kuli panggul itu akhirnya menerima dan buru-buru memasukkan uang itu ke dalam baju. "Oh ya Raden, sebaiknya selama di sini Raden dan Nini selalu waspada. Terutama di malam hari, sekarang ini sedang tidak aman," kata kuli panggul itu sambil berlalu. Satria dan Prameswari baru hendak bertanya lebih lanjut. Namun melihat kuli panggul itu telah berjalan, keduanya memilih untuk mengurungkan niat. Ayo beli, ikan bakar, pepes, pepes. Tuan, sedekahnya, Tuan. Tolong, orang miskin ini belum makan." Suasana ramai langsung menyambut Satria dan Prameswari saat mendekati jalan menuju tempat makan. Tak diduga, keadaan di tempat ini mirip seperti pasar. Banyak orang yang berlalu lalang, dan banyak pula yang menjajakan banyak barang. "Pergi kau, pengemis!" bentak seseorang. 2 ak. Lalu diikuti dengan suara tendangan yang cukup telak. Satria dan Prameswari setengah berlari membantu pria yang jatuh terjengkang itu. "Bapak tidak apa-apa?" tanya Satria sambil membantu pria itu berdiri. Tidak apa," jawab orang ini seraya mengibas-ngibas pantatnya yang kotor. Barulah pada saat ini Satria dan Prameswari menemukan fakta bahwa pria pengemis ini ternyata buta. Tanpa pikir panjang, Prameswari langsung menuju ke orang yang tadi memaki dan menendang. "Mengapa harus memaki dan menendang pengemis malang itu?" kata sang gadis nyalang. Pria ini tadinya hendak marah, namun saat melihat bahwa orang yang memarahinya adalah gadis yang sangat cantik, ia jadi sedikit menekan emosinya. "Nona, pengemis bau itu hanya mengotori tempatku dan merusak pemandangan. Jika aku membiarkannya berdiri di depan pintu masuk, ia hanya akan menghalangi para pelanggan." Prameswari mendengus, "Kau kejam." Mendengar itu, pria penjaga tempat makan ini tersenyum mengejek, "Nona, dunia ini memang kejam. Kalau kau lembek, maka kau akan ditindas," ujarnya seraya berlalu masuk. Prameswari masih hendak memuntahkan beberapa kata, namun Satria memberi isyarat untuk pergi. "Terima kasih Tuan dan Nona," kata pria pengemis buta ini sambil membungkuk berulang kali. "Padahal aku bukan pengemis, bisa-bisanya pelayan itu mengusirku," kata pengemis buta ini sambil geleng-geleng kepala. Satria bertanya, "Kalau bukan pengemis lalu apa?" Pria buta ini menjawab, "Aku peramal nasib. Aku bisa meramalkan nasib orang-orang. Dengan imbalan uang tentu saja, hehehe," katanya sambil menggosok-gosok tangan. Satria dan Prameswari hanya saling pandang. Mereka tentu saja tak percaya dengan ucapan pria buta berpakaian lusuh ini. "Oh, sebagai bentuk balas budi, bagaimana jika aku meramal kalian?" kata pria buta ini dengan wajah bersungguh-sungguh. Satria dan Prameswari kembali saling pandang. Namun, pria buta ini tak memberi kesempatan. Ia dengan cepat mengambil tangan Prameswari dan menyentuh telapak tangan kanan sang gadis. Setelah beberapa saat, pria buta ini terlihat merenung dan mengangguk-angguk. "Bagaimana?" tanya Satria tak berdaya. Meski ia tak percaya, namun tidak sopan untuk langsung merusak kesenangan orang, kan? Pria buta ini terbatuk sekali lalu berkata, "Gadis ini sangat cantik. Guratan tangannya halus. Maksudku, guratan nasibnya halus. Dia berhati mulia, senang membantu, dan setia. Tak lama lagi, ia akan mendapat keberuntungan besar. Meski ada awan mendung yang mengintai,
tapi ada satu menara kokoh yang melindungi. Mendengar ramalan pria buta ini, Satria dan Prameswari kembali saling pandang. Ini jelas akal-akalan, ramalannya terlalu umum, dan ya, akan dapat keberuntungan besar, semua orang pasti pernah mendapatkannya. Ini benar-benar peramal gadungan. Pada saat ini, seorang wanita dengan tubuh gemuk tiba-tiba menghampiri, pengemis sial. Kembalikan uangku. Pria buta ini menoleh ke sumber suara dan bertanya, apa? Kapan aku mencurinya? Wanita bertubuh gemuk ini mendengus, 2 hari lalu, kau bilang jika aku memakai baju kuning dan sepatu merah setiap hari, aku akan menemukan jodohku. Aku sudah 2 hari memakainya, tapi mana jodohku? Pria buta ini menggaruk-garuk kepalanya, aku bilang padamu untuk memakainya setiap hari. Mengapa baru 2 hari sudah menagih janji? Sialan, kata wanita gemuk itu kesal. Ia melepas sendalnya dan ingin memukuli si pria buta. Pada saat itulah Satria langsung datang melerai dan berkata dengan lembut. Bibi, jangan marah. Maafkan saja pria buta sok tahu itu. Apa yang diucapkannya anggap saja omong kosong, bagaimana? Mata wanita gemuk itu melotot. Wajahnya merah seperti udang rebus. Jika memungkinkan, pasti ada asap yang keluar dari 2 lubang hidung dan telinganya. Bibi, siapa yang kau panggil Bibi? Aku baru berusia 16 tahun. Semburnya penuh amarah. Mendengar ini, Satria menelan ludah. Buset, baru 16 tahun. Melihat keadaan semakin kacau, Prameswari buru-buru mendekat. Kakak, jangan termakan emosi. Nanti wajah manismu jadi ada kerutannya. Abaikan saja 2 pria bau ini. Akan kuganti kerugianmu dengan 10 gabak, dan 1 lagi. Prameswari mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Wanita gemuk itu segera menerima barang yang disodorkan dan diendusnya. Oh, ini wangi sekali. Apa kakak selalu memakainya? Tanya wanita gemuk itu. Prameswari mengangguk, tentu. Aku memakainya setiap hari. Ini barang terbaruku, baru 4 hari kupakai. Kakak tak keberatan, kan? Sekarang bagaimana dengan uangnya? Wanita gemuk itu mengangguk dengan senang. Tak usah kembalikan uangnya, cukup ini saja. Jika aku memakainya setiap hari, aku akan menarik sepertimu. Katanya sambil berlalu dengan riang. Satria dan pria buta ini menyaksikan adegan barusan dengan wajah bodoh. Gila, inikah kekuatan wanita, sangat absurd. Keduanya pun saling pandang, namun sesaat kemudian, kedua orang ini sama-sama saling menepuk jidat. Mereka baru ingat bahwa salah satu di antara mereka buta, mana bisa saling pandang. Melihat sikap 2 pria dewasa di hadapannya ini, Prameswari hanya mendesah dan geleng-geleng kepala. Dasar orang-orang bodoh. Bersambung.